Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka memenuhi tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual, di mana pada kali ini akan diperankan oleh Bu Juju sebagai koci dan Bu Iis sebagai coach. Kali ini pemasalahannya akan mengangkat tentang apa, Bu? Masalah anak yang tidak fokus saat pembelajaran kelas. Ya, masalah yang sering terjadi di dalam kelas, diantaranya kurang fokus belajar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Bu Juju dan Bu Iis untuk mempraktekannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Juju, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Iis. Iya. Punten Bu Iis, saya mau minta waktunya sebentar. Jadi ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Iis. Baik, boleh banget Bu. Ada apa ini? Keresahan apa ini yang melanda Bu Juju ini? Ada sedikit masalah mengenai pembelajaran di kelas. Jadi ada beberapa murid saya yang jika di kelas itu mereka tidak fokus dan merasa bosan jika pembelajaran di kelas. Oke. Menurut Ibu, apa sih yang menyebabkan siswa-siswa di kelas itu kurang fokus dalam pembelajaran? Sepertinya mereka kurang fokus dan merasa bosan di kelas itu karena pembelajaran yang saya lakukan itu monoton, Bu Iis. Jadi kesannya itu teacher center. Iya. Nah, menurut Ibu, kalau memang itu harus diperbaiki, bagaimana ya supaya anak-anak supaya tidak bosan, juga fokus belajar di kelas. Nah, menurut Bu Juju kira-kira apa itu ya yang harus dilakukan? Pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya, betul. Kemudian adanya ice breaking saat pembelajaran, sehingga mereka itu di kelas itu fokus dan tidak merasa bosan. Iya, betul sekali Bu Juju. Ice breaking itu artinya untuk membangkitkan semangat siswa ya. Jadi siswa bisa hadir sepenuhnya di kelas. Bagus sekali itu Bu Juju. Nah, untuk kemudian rencana Bu Juju untuk menyelesaikan ini bagaimana? Jadi saya akan merancang RPP yang menarik, seperti pembelajaran yang berdiferensiasi dan yang terintegrasi dengan pembelajaran KSE. Juga saya juga akan menggunakan metode mindfulness, di mana tekniknya menggunakan teknik stop. Jadi mereka itu dihentikan sejenak dari aktivitas mereka agar mereka itu lebih fokus dan juga mereka sadar akan keadaan di sekitarnya, Is. Wah, bagus sekali rencana Ibu itu. Dengan membuat RPP yang berdiferensiasi, juga akan menghadirkan KSE ya, keterampilan sosial emosional, juga menghadirkan mindfulness dengan teori Papua. Itu sudah sangat bagus sekali, Bu. Nah, kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Insya Allah setelah pelaksanaan PTS usai, Bu Iis. Jadi saya insya Allah akan melaksanakan pembelajaran yang menggunakan strategi dan metode yang menarik, juga sumber-sumber belajar yang lebih banyak lagi, Bu Iis. Iya, bagus Bu. Mudah-mudahan pembelajaran yang Bu Juju rencanakan berhasil dan dapat membuat murid fokus dan antusias dalam belajar, sehingga Ibu bisa menjadi guru yang dijadikan teladan dan dirindukan oleh murid. Amin. Terima kasih Bu Iis. Maaf sudah mengganggu waktunya, Bu Iis. Iya, sama-sama Bu. Tidak apa-apa. Kita sharing tentang pembelajaran di kelas atau permasalahan di sekolah yang membuat kita lebih seperti di recharge gitu. Jadi artinya kita bersemangat lagi untuk melaksanakan tugas kita sebagai pendidik atau pengajar. Iya. Sekali lagi terima kasih, Bu Iis. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
demikianlah tadi praktek coaching antara Bu Juju sebagai coach dan Bu Iis sebagai coach. Di sini bisa kita dapatkan alur tirta yang dilakukan oleh kedua belah pihak ya, terutama dari praktek coaching ini, di mana tujuan rencananya tadi sudah disebutkan bahwa pada praktek kali ini adalah untuk mengetahui penyebab atau bukan penyebab, apa namanya, solusi cara agar siswa tidak jenuh agar dalam kelas itu ya, dan identifikasi masalahnya pun sudah didapat bahwa mungkin pola pembelajarannya yang teacher center. Nah, dari permasalahan tersebut maka ada rencana yang akan dilakukan oleh coach, yaitu mengadakan pembelajaran yang menyenangkan. Di antaranya salah satunya adalah dengan melakukan ice breaking biar pembelajaran tidak monoton. Nah, kemudian coach juga akan memastikan rencana ini akan terlaksana di kelasnya, dan pastinya kapan juga sudah direncanakan sudah matang oleh coach ini. Demikian untuk alur tirta yang sudah terlaksana pada praktek kali ini. Kemudian untuk coach ya juga sudah memberikan dukungan penuh kepada coach terhadap rencana yang akan dia lakukannya. Nah, selanjutnya kompetensi inti dari materi ini, kesimpulan dari coaching ini adalah untuk kegiatan ini, apa itu yang disebut perhatian penuh, mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan berbobot sudah ada di dalam praktek ini. Hanya saja mungkin nanti ditambah sedikit dialognya agar lebih panjang dan mengena, dan penonton juga lebih penasaran lagi bagaimana cara kegiatan pembelajaran yang tidak jenuh di kelas, misalkan dengan mengadakan cerita. Terima kasih, saya dari pengamat mengucapkan undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ia. Waalaikumsalam Bu Iis. Boleh mengganggu waktunya sebentar Bu? Oh, boleh. Iya. Ada apa ya? Saya jadi curiga nih. Iya betul Bu, saya punya masalah di kelas. Tadi pagi saya menyampaikan pelajaran matematika dengan materi pecahan. Saya merasa khawatir ya Bu ya, karena siswa saya sudah kelas 6, sebentar lagi menghadapi ujian akhir, tapi mereka, banyak dari mereka belum paham tentang pecahan Bu. Mungkin seperti itu masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Oh begitu ya, bisa. Memang mungkin itu masalah hampir semua dialami oleh para dewan guru ya, khususnya guru SD, karena semua sama-sama mengajar matematika. Nah, sebelumnya memang yang jadi kendala itu mereka kurang bisa pecahan itu ada sebetulnya atau gimana? Iya Bu, sebetulnya ketika saya mengajarkan pecahan terhadap anak-anak, saya mendapatkan kendala pada saat anak anak mendapat tugas untuk menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut itu kan anak harus paham KPK ya Bu ya, Iya. kelipatan persekutuan terkecil. Nah, saya cut itu di situ bukan, artinya saya mendapat masalah di situ loh. Kok murid-murid saya belum paham tentang KPK? Oh begitu ya. Memang yang ingin dicapai oleh Bu Iis ini terhadap pengetahuan anak pecahan ini apa? Ya diharapkan betul. Saya berharap anak-anak bisa menyelesaikan soal-soal pecahan, mulai dari pecahan senilai, kemudian pecahan campuran, dan pada akhirnya karena di soal-soal ujian itu banyak soal tentang mengurutkan pecahan. Oh begitu. Sejauh ini memang setahu Bu Iis, murid Bu Iis itu kalau melihat sekarang
ada di level berapa memangnya, sehingga menurut Bu Is tadi Bu Is agak kesulitan gitu ya, bukan kesulitan apa namanya, memikirkan siswa yang belum lancar gitu ya. Memang menurut Bu Is mereka itu ada di level berapa ya? Kalau menurut saya Bu, anak-anak itu untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan sudah mampu ya. Kemudian perkalian juga lumayan mereka juga. Enggak, untuk perkalian dan pembagian mereka agak kurang Bu. Nah, jadi iya, untuk mencapai, untuk membuat KPK itu mereka kesulitan karena memang lemah di perkalian dan pembagian. Sepertinya anak-anak saya itu ada di skala 5 Bu. Skala 5, setengahnya ya. Ya. Jauh ya Bu ya, kalau mencapai skala 100 minimal kita bisa meningkatkan skala 7 gitu ya, skala 100. Nah, menurut Bu Is sendiri, biar anak itu tidak skala 5 atau ada peningkatan gitu ya, apa saja yang harus dikembangkan untuk mencapai tujuan anak bisa pecahan itu, biar ada peningkatan itu? Iya, saya punya rencana perbaikan untuk mereka itu salah satunya memberikan banyak latihan. Yang pertama akan saya latih ke mereka diantaranya membuat kelipatan. Nah, jadi anak biar paham dulu tentang kelipatan bilangan. Nah, setelah mereka paham membuat kelipatan, saya kaitkan mereka ke KPK. Nah, setelah anak-anak paham tentang KPK, maka saya beri latihan soal yang termudah dari pecahan, misalnya membuat pecahan senilai begitu. Jadi itu rencana Bu Is ya, Iya. untuk membantu meningkatkan pengetahuan anak tentang pecahan. Nah, apakah rencana itu akan Bu Is jalankan sendirian atau butuh dukungan yang lain misalkan? Mungkin saya akan menjalankan itu sendiri Bu, karena memang saya sebagai guru kelas. Ya. Namun saya akan banyak sekali melibatkan keaktifan siswa. Misalnya ketika membuat kelipatan, jadi anak-anaknya saya pancing dengan banyak-banyak pertanyaan. Saya pancing supaya mereka mau berhitung. Saya pancing mereka supaya hafal kalian, seperti itu, hafal perkalian. Seperti itu sih Bu. Seperti itu. Nah, kira-kira nih Bu Is, misalkan Bu Is kan sudah melakukan itu, rencananya sudah mantap tuh. Kira-kira menurut Bu Is, apakah nanti akan ada perubahan pada siswa kelas 6 tersebut untuk ilmu pengetahuan pecahannya? Kira-kira nanti mereka ada perubahan, ada peningkatan enggak gitu? Mudah-mudahan sih Bu, kalau anak-anak sudah paham sudah memahami cara membuat kelipatan, cara membuat KPK, kemudian pembagiannya juga sudah bisa. Diharapkan sih siswa akan bisa menyelesaikan soal pecahan. Oh iya, memang itu yang diharapkan ya. Iya, betul. Bagus ya. Saya juga sebagai rekan ibu yang ngajar di kelas 5 bukan tidak menemukan masalah itu ya. Cuma kan kita sama-sama saling mendukung lah ya untuk membantu siswa meningkatkan tentang matematikanya seperti itu. Tapi Bu Is maksudnya nanti setelah misalkan anaknya ada peningkatan ya Bu Is ya, kita apakah akan mengadakan pertemuan ini lagi selanjutnya atau tidak? Ya, nanti jika saya mendapatkan mendapatkan perubahan baik dari siswa saya akan mengabarkan ke ibu bahwa keberhasilan bimbingan saya dengan ibu. Ataupun jika siswa saya masih kurang, mungkin saya akan mengadakan bimbingan lagi dengan ibu, membahas tentang kekurangan kemampuan siswa dalam belajar. Oh, jadi kita bekerja sama ya? Iya. Kita bekerja sama bareng-bareng. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Iya. membekas pada siswa dan kita juga nambah ya. Iya. Ya, seperti itu. Bagus Bu, saya juga sangat setuju. Kita sama-sama sebagai pendidik dan tidak mungkin ya mengalami masalah itu.
Terima kasih Bu Iya. Ya, sama-sama, Bu. Iya, terima kasih atas waktunya. Mohon Ya. maaf telah mengganggu. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih karena kita sudah mau bersharing. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sesi pertama sudah selesai. Tadi di mana ada Bu Iis yang mengalami kasus terkait siswanya yang belum bisa pecahan itu di materi pecahan matematika, di pelajaran matematika materi pecahan gitu. Alhamdulillah sudah ngobrol dengan Bu Iya tadi, sudah amat terbantu ya Bu Iis ya. Sangat terbantu. Iya, sangat terbantu. Di sini karena ini adalah kita praktik coaching, gitu, di mana coaching tersebut dilakukan dengan pendekatan alur tirta. Di mana tirta itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Setelah saya mengamati tadi obrolan dari Bu Iya dan Bu Iis, di sini saya sudah mendapatkan tujuannya, sudah tampak, alhamdulillah ya, sudah muncul identifikasi juga seperti itu ya, sudah ada, sudah mencakup ya Bu Iya, rencana aksi dan tanggung jawabnya juga semua komponen di alur tirta. Saya rasa semuanya itu sudah memenuhi. Tinggal yang perlu kita ketahui di sini adalah di mana seorang coach itu kita harus memiliki kompetensi inti dari coaching ya, yaitu di mana kita harus mampu menghadirkan secara penuh gitu ya, siap atau present ya, terus kemudian bisa mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu mungkin umpan balik dari saya, kurang lebihnya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Serang akan mendemonstrasikan praktek coaching yang mana sebagai coach akan dibawakan oleh Ibu Mulyana SPD. Kemudian sebagai coachi akan diperankan oleh Ibu Iyah Sadiah. Kemudian saya sendiri adalah pengamat, sebagai pengamat yaitu Juju Jubaidah. Assalamualaikum Bu Mul. Waalaikumsalam Bu Iya. Maaf mengganggu waktunya Bu. Ya, ada apa nih Bu Iya? Tiba-tiba kok ngajak ngobrol bareng nih? Iya, kebetulan saya ingin ketemu Bu Mul. Sudah berapa hari ya kita tidak ketemu. Iya Bu Iya. Sehat ya Bu Iya ya? Alhamdulillah sehat. Sebaliknya bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Iya. Ini Bu Mul, kan sebelumnya saya sudah nelpon Bu Mul tuh, Iya. ingin mengkonsultasikan sesuatu. Apakah Bu Mul sekarang ada waktu? Siap Bu Iya, dengan senang hati. Ayo, ada apa? Ada yang bisa saya bantu Bu Iya? Oh iya Bu Mul, ini Bu Mul. Saya sering dapat aduan dari siswa bahwa siswa ada diajar oleh guru ngajarnya mencatat terus gitu tuh Bu Mul tuh. Jadi dengan sikap guru yang seperti itu membuat siswa tidak betah di kelas, tidak nyaman di kelas, tidak bahagia. Itu gimana Bu Mul? Jadi Bu Iya mengalami di mana dalam ada rekan sejawat yang melaksanakan tugasnya hanya dengan memberikan tugas saja gitu kepada anaknya ya, seperti itu ya. Kira-kira menurut Bu Iya penyebab guru atau rekan sejawat Bu Iya itu kenapa sih bisa seperti itu Bu Iya? Oh begitu ya, betul. Kalau sekali dua kali sih wajar ya, dia mengajar hanya mencatat, tapi ini setiap pertemuan, hampir setiap pertemuan mencatat. Menurut saya mungkin ya, karena kekurang siapan dia,
dalam meja. Artinya di sini rencana pembelajarannya dia belum buat secara matang. Bisa jadi juga dia juga agak tidak semangat gitu ya Bu di kelasnya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Lalu menurut Bu ya sendiri harusnya itu apa sih yang harus dilakukan Bu ya sebagai rekan sejawat gitu untuk memberikan motivasi kepada rekan sejawat Bu ya tersebut agar tidak mengulangi hal itu lagi? Oh begitu ya. Sebenarnya saya malu sih ya. Iya. Saya agak malu kalau harus sering memotivasi seolah-olah siapa saya ini gitu ya. Tapi menurut saya memang yang pertama saya sendiri ya memang jadi teladan gitu ya. Contoh lah minimal kesemangatan kita hadir di kelas gitu. Yang kedua saya sendiri secara tidak langsung gitu saya kalau ke kelas bawa perangkat minimal walaupun perangkatnya tidak tersirat di dalam laptop, saya bawa laptopnya ke kelas, saya gunakan di situ. Itu sih yang kalau saya lakukan sendiri gitu ya. Tapi bisa juga kalau misalkan apa yang saya lakukan menurut guru itu terlalu sulit gitu ya, butuh banyak persiapan gitu, bisa saja guru itu sekali-sekali tidak hanya mencatat, menjelaskan isi materi ya, dia ajarkan sesuai temanya seperti itu Bu. Oh, bagus sekali Bu ya. Sangat luar biasa rencana yang tadi dipaparkan oleh Bu ya. Setelah Bu ya terpikir untuk memberikan saran kepada rekan sejawat itu, kira-kira Bu ya di sini butuh bantuan siapa sih? Butuh dukungan siapa gitu untuk membantu Bu ya dalam menyelesaikan masalah ini Bu? Sepertinya memang ini harus dilakukan minimal setingkat wakil kepala sekolah atau kurikulum gitu ya. Kurikulum dalam pada hal ini yang harus bertindak untuk bagaimana mengkondisikan siswa lewat ibu tersebut gitu ya. Ibu tersebut bagaimana caranya supaya bisa mengkondisikan siswa dan membuat siswa merasa diajar, bukan sebagai siswa yang terjajah harus disuruh nulis dan lain-lain. Yang kedua juga mungkin bisa kepala sekolah langsung mensupervisi ibu tersebut ya. Kalau saya sebagai guru penggerak, saya sudah mengajak teman-teman coba ikut guru penggerak. Kalau secara langsung itu harus merubah ngajar, kalau ngajar itu tinggi memang belum gitu ya. Saya tidak berani maksudnya ya kalau sampai mengajar secara Di luar langsung. anak kita ya Bu Iya, ya. itu bukan Kewenangan. iya bukan kewenangan saya. Iya, betul. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Iya. Kalau saya nyimak apa yang disampaikan Bu ya, itu sudah luar biasa. Apa ya, Masya Allah Bu ya sudah tergerak gitu ya untuk menggerakkan rekan sejawat agar berubah ke arah yang lebih baik lagi ya Bu ya. Kira-kira sekarang itu rencana Bu ya untuk menyelesaikan masalah ini apa sih yang akan dilakukan Bu ya? Apa ya, kan tadi seperti saya bilang saya tidak berani ya Iya. mengajak langsung, tapi untuk menjadi maksudnya berusaha menjadi contoh saja dulu itu sudah saya lakukan. Kalau menurut ibu sendiri ada ide nggak Bu, kira-kira biar guru itu tidak terkesan egois, Iya. tidak terkesan diperintah gitu ya, untuk mengubah pola ajarnya, ada nggak Bu dari Bu Mulyana? Ini ya Bu ya, untuk permasalahan yang Bu ya hadapi, menurut saya langkah-langkah yang tadi sudah Bu ya sampaikan itu sudah cukup baik Bu ya. Pertama, Bu ya bisa menghubungi atasan langsung yang ada di sekolah Bu ya, yaitu kepala sekolah ya, selaku kepala sekolah di sini yang berwenang terhadap anggotanya yang ada di sekolah. Wakil kepala sekolah juga dilibatkan. Mungkin di sini penyelesaiannya bisa dengan pembinaan ya, dengan pembinaan di sekolah gitu dari kepala sekolah langsung
memberikan motivasi untuk mengubah cara pola pembelajaran, ya. Jadi tidak monoton, sehingga membuat anak itu bosan di kelas, seperti itu ya Bu ya. Nah sekarang menurut Bu ya, kapan sih rencana Bu ya itu akan melakukan tindakan yang tadi Bu ya sampaikan itu untuk menangani kasus ini Bu ya? Berat, Bu. Berat Butuh ya, proses kalau- lama. Iya, butuh proses lama. Iya. Kalau Ada target rencana waktu gitu, tengah waktu Bu ya? ini untuk itu tidak bisa dipastikan Bu ya. Iya. Kita, seperti saya bilang tadi, saya hanya bisa sebagai contoh, teladan, Iya. sebagai teladan Oke. saja dulu. Oke. Kalau sampai berubah, jika dia seperti itu, sedangkan kalau saya sendiri juga sampai saya ini bisa membuat berubah secara signifikan. Itu paling bisa dalam dia sendiri. Toh siswa siswa yang menilai. Di sini siswa Bu yang menilai. Kami sih rekan sejawat ya, yang penting sekolah itu, kelas itu dimasuki guru sudah aman. Apalagi saya sebagai kesiswaan gitu ya sudah aman. Hanya siswa nih yang banyak mengeluh. Iya pasti, karena perilakuan seperti tadi itu sangat berdampak sekali ya kepada anak. Baik, dalam hal ini apa sih komitmen Bu Iyah ke depannya gitu, dari rencana yang akan dilakukan itu? Bu Iyah berkomitmen tadi saya mau menjadi teladannya gitu ya, seperti itu kalau tidak salah. Ya yang pasti insya Allah gitu ya, saya masih akan seperti itu, teladan dan sedikit menyisipkan ya, menyempilkan hal-hal tentang tugas pokok dan fungsi seorang guru, baik pada saat pembiasaan ya, upacara, muhadharah dan lainnya gitu. Dan juga mungkin saat briefing antar guru dan kepala sekolah seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung dari rencana Bu Iyah ini, karena ini akan berdampak untuk bukan kebaikan diri pribadi saja, tapi untuk kebaikan semuanya ya Bu Iyah ya. Di mana satu sekolah akan terbawa gitu citranya gitu, dari yang jelek ke lebih baik lagi gitu, seperti itu Bu ya. Mudah-mudahan rencana Bu Iyah berjalan dengan lancar ya, Amin, ya. sesuai dengan harapan dari Bu Iyah sendiri. Amin, amin. Oke. Terima kasih Bu atas Iya. supportnya. Nah, saya tercerahkan dengan usulan dan ide dari Ibu gitu. Sama-sama Bu Iyah, sama-sama. Jika misalnya kita butuh teman curhat, saya siap selalu mendengarkan apa yang kita sharing gitu ya, berbagi, di mana posisi kita di sini sama-sama ya gitu. Jadi pastinya mengalami permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di kelas masing-masing atau di sekolah masing-masing. Iya. Mungkin begitu ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih. Iya. Baik Bu Iyah, terima kasih ya. Sampai Iya. jumpa Bu Iyah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya mengamati praktek coaching yang diperankan oleh Bu Mulyana dan juga Bu Iyah, dapat saya simpulkan sebagai umpan balik bahwasanya menurut Tirta, praktek coaching yang Bu Iyah dan Bu Mulyana sudah mencakup. Yang pertama, tujuan sudah terlihat, kemudian identifikasi masalah juga sudah mencakup, kemudian adanya rencana aksi dari Bu Iyah ya, walaupun ibaratnya Bu Iyah itu bukan yang berwenang, tapi setidaknya Bu Iyah mau menjadi teladan yang baik dan bisa mengkomunikasikannya dengan yang mempunyai kebijakan, yaitu Bapak Kepala Sekolah maupun jajaran yang lain. Kemudian Bu Iyah juga udah ada rasa tanggung jawabnya. Jadi prinsip Tirta itu sudah mencakup semua. Kemudian dari kompetensi inti coaching, di sini Bu Mulyana sebagai coach juga sudah memenuhi 3 kompetensi inti itu. Di antaranya Bu Mulyana hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif dengan masalah yang Bu Iyah ceritakan. Kemudian Bu Mulyana juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
Demikianlah praktek coaching yang kami laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa berkumpul dalam rangka menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan praktek coaching. Saya perkenalkan Bu Juju Jubaidah sebagai sebagai coachnya Bu Juju Jubaidah dari Kecamatan Ciomas, dan coachnya yaitu Bu Mulyana. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bu Juju dan Bu Mul untuk mengutarakan permasalahannya. Terima kasih Bu Iis. Assalamualaikum Bu Juju. Waalaikumsalam Bu Yana. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu Juju? Saya ingin ngobrol sama Bu Juju nih. Boleh sekali Bu Yana. Ada apakah Bu Yana? Begini Bu, saya punya sedikit permasalahan dengan murid saya, di mana si murid saya itu saya perhatikan anaknya itu sering datang terlambat ke sekolah gitu, kesiangan terus, seperti itu Bu. Kira-kira apa yang menyebabkan murid Bu Yana itu sering telat datang ke sekolah? Iya, setelah saya konfirmasi, saya ajak bicara anak tersebut, saya juga cari-cari informasi Bu ke teman-temannya gitu. Saya tanyakan kenapa sih anaknya ini selalu datang terlambat ke sekolah. Masalahnya itu ternyata dia tidurnya tuh terlalu malam gitu, gara-gara main HP, seperti itu katanya Bu Juju. Nah saya bingung tuh gimana solusinya kira-kira gitu. Lalu dari hasil obrolan Ibu dengan murid Ibu tadi, apakah Ibu sudah mendapatkan informasi mengapa murid Ibu sering datang terlambat ke sekolah? Iya betul Bu Juju, seperti tadi yang sudah disampaikan gitu. Si anak ini gara-garanya itu main HP, kelamaan, keasikan, akhirnya tidurnya malam terus, bangun kesiangan gitu, yang ada terlambat ke sekolah. Oh begitu. Lalu apa yang akan Ibu lakukan terhadap murid tersebut? Saya akan memanggil anak tersebut, ngajak ngobrol, berbicara hati ke hati gitu, agar anak ini tidak merasa dihakimi oleh saya gitu Bu Juju ya. Saya ngobrol secara baik-baik, ditanyakan permasalahannya gitu, ada apa, dan mudah-mudahan saya juga bisa memberikan motivasi kepada anak tersebut gitu untuk tidak tidur terlalu malam terus gitu, agar ke sekolahnya tidak terlambat. Saya setuju dengan rencana Ibu, karena semua permasalahan itu bisa kita komunikasikan dengan baik. Iya. Bu. Iya. Jadi sekarang apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah murid Ibu yang sering datang terlambat tersebut? Iya Bu Juju, kemarin itu saya berpikir gitu, saya itu akan meminta bantuan pertama pada orang tuanya ya. Dalam hal ini mungkin yang paling perannya dibutuhkan di sini ibunya gitu ya, seorang ibu yang dimana nanti saya akan komunikasikan masalah ini kepada orang tuanya, bahwa si anak ini selalu datang terlambat ke sekolah. Saya minta bantuan beliau nanti untuk membimbing atau misalnya membantu atau mengingatkan anaknya ini agar tidak terlalu malam, dan mencoba untuk membantunya di pagi hari gitu, membangunkannya supaya tidak siang terus. Bagus sekali rencana yang Ibu utarakan. Iya. Lalu kapan kira-kira rencana tersebut bisa Ibu laksanakan? Insya Allah
saya akan laksanakan rencana saya itu di besok hari Bu Juju, supaya lebih cepat lebih baik gitu. Iya, betul sekali Bu Yana, lebih cepat, lebih baik. Kemudian apa komitmen terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan nanti? Saya berkomitmen setelah permasalahan yang saya alami ini dengan anak yang suka datang terlambat ke sekolah ini, saya berpikir bahwa komunikasi dan kolaborasi itu sangat penting gitu ya, dimana kita bisa berkolaborasi dengan semua orang tua siswa agar kita bisa berbagi masalah-masalah yang kita hadapi gitu, dan itu bisa dilakukan misalnya saya suka lewat komunikasi di WhatsApp grup kelas gitu, atau misalnya terkadang jika ada waktu luang saya juga suka melakukan home visit gitu, jadi bisa tahu permasalahan-permasalahan yang dialami anak di rumahnya dan bisa mencarikan solusinya gitu Bu Juju. Bagus sekali rencana yang Ibu rencanakan. Saya doakan mudah-mudahan rencana Ibu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Amin. Terima kasih ya Bu Juju ya, sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah bisa mendengarkan cerita saya dengan baik. Mungkin saya lain kali nanti kalau misalnya ini boleh ya kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, boleh. Terima kasih sekali lagi ya Bu Juju ya. Sama-sama Bu Yana. Iya, assalamualaikum Bu Juju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek coaching yang diperankan oleh Bu Juju dan Bu Mulyana mengenai permasalahan yang ada di kelas. Dari perbincangan antara coach dan coaching pada permasalahan kali ini, coach dan coach, Bu Juju yang berperan sebagai coaching sudah menunjukkan kompetensi seorang coaching. Di antaranya dia hadir sepenuh hati mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh Bu Mulyana. Selain itu, Bu Juju juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Bu Mulyana. Mengenai alur tirta yang dipraktekkan oleh Bu Juju juga sudah menunjukkan. Yang pertama, Bu Juju menanyakan rencana pertemuan yang akan dilaksanakan, kemudian beliau menanyakan informasi tentang masalah yang dihadapi oleh Bu Mulyana. Selanjutnya Bu Juju juga menanyakan rencana aksi apa yang akan diberikan kepada murid, dan selanjutnya Bu Juju juga menanyakan tanggung jawab atau komitmen yang akan dilaksanakan Bu Juju dengan murid tersebut. Bu Juju juga